Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabatku semua. Berikut ini kami sajikan cuplikan video bersama Kiai Syarif Rahmat bareng dengan KRT Nur Ihya atau Kiai Nur Ihya. Pada saat ngobrol tentang pembahasan polemik nasab, diskursus nasab ini asik, ini daging semua. Pada saat Kiai Nur Ihya ditanya oleh Kiai Syarif Rahmat sejauh mana pembahasan tentang polemik nasab ini, beliau menyampaikan dengan jelas. Terus bagaimana tanggapan beliau tentang orang-orang yang membahas nasab dicap dengan pembenci dzurriyyah Nabi. Dan beliau juga menjawab tentang definisi dzurriyyah Nabi itu apa. Ini menarik sebagai bahan renungan buat kita semua untuk kita jadikan bahan edukasi. Kami tidak menolak adanya dzurriyyah Nabi dan kami sepakat bukan pembenci. Kami berusaha mengamalkan ilmu yang kami ketahui, sebagaimana kita sebagai muslim harus kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi pada saat kita melihat kemungkaran, perilaku kabib yang menyimpang, pada saat sudah kita ingatkan tetapi mereka terus-menerus membungkus kemungkaran dengan gaya-gaya mereka, maka ini harus terus kita suarakan sampai betul-betul kebenaran itu mengalahkan kebatilan, seperti itu. Dan tidak ada kebencian sedikit pun. Yang kami benci adalah perilaku-perilaku menyimpang, bukan sosoknya, bukan zatinya. Kami sepakat dengan Kiai Nur Ihya, Kiai Syarif Rahmat. Jadi kami tidak membenci siapapun, terlebih kepada para kabib. Yang kami benci adalah perilaku-perilaku mereka. Mereka seakan-akan yang paling berkuasa, paling maha segala-galanya. Sehingga dampak-dampaknya itu bisa kita rasakan sampai saat ini. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita dengarkan bagaimana session tanya jawab, ngobrol ringan bareng Kiai Syarif Rahmat bersama KRT Nur Ihya. Ini menarik, kita simak bareng-bareng. Di negeri ini sekaligus pemahaman agama yang murni tanpa ada pembelokan sana sini yang selama ini dilakukan oleh mohon maaf klan-klan Ba'alawi itu. Seandainya panjenengan Raden Kiai tetap berada di tengah menengahi masalah ini, tetap kami mendukung panjenengan, nggak apa-apa, karena memang semua orang memiliki pendapat pribadi yang tidak bisa diintervensi oleh selain dirinya sendiri. Maka kami tetap memohon bantuan, dukungan, dan moral sekaligus pelindungan karena sebagai senior kami yang tetap akan meneruskan estafet perjuangan panjenengan setelah kita ini meninggalkan dunia ini. Hasil dari yang selama ini kami dapati dari perjuangan ini, alhamdulillah Raden Kiai sudah di atas 75%. Artinya kita keluar dan ke dalam. Keluar dalam arti tidak hanya kita menyadarkan kawan-kawan atau saudara-saudara kita saja, tapi ke dalam objek yang kita tuju selama ini, yaitu menyadarkan kawan-kawan kita dari kalangan Ba'alawi, para habib yang ada di negeri ini. Dan hasilnya dari Ba'alawi itu baru sekitar 20%, 80%-nya masih belum berhasil.
kalau kalangan saudara kita yang muslimin muslimat, yang mukmin mukminat, muslim, semuanya warga negara Indonesia itu 75%. Insyaallah. Alhamdulillah, biidznillah, dan juga restu dari panjenengan. Kita berjalan ilai kalimatillah bukan karena linnas tapi lillah. Oke, mungkin ngaten. Oke. Raden Yai. Ada pernyataan sementara orang yang mengatakan bahwa para pembahas nasab itu didasari atas kebencian terhadap Ahlul Bait, kebencian atau iri dengki terhadap dzurriyyah Rasulullah SAW. Nah, ini yang dikemas oleh sebagian orang, sehingga kemudian ketika muncul pemikiran atau konsep-konsep atau analisa-analisa itu akan dipagari dengan statement bahwa ini adalah musuh keluarga Rasulullah. Nah, ini tanggapan panjenengan bagaimana? Memang ada 25% di antara saudara kita umat Islam yang ada di Indonesia masih memiliki asumsi, interpretasi seperti yang panjenengan sampaikan ini ya. Kita ini dikatakan sebagai pembenci dzurriyyah Nabi, tidak percaya adanya keturunannya Nabi yang ada di Indonesia ini. Padahal itu semua tidak benar. Dzurriyyah Nabi ada. Kita tidak membenci keturunan fitrah dzurriyyah Rasulullah, tidak. Tapi jangan sampai dikotori kesucian Ahlul Bait ini dengan nafsu pribadi ya. Ingin menguasai, menundukkan umat ini, membodohi, membohongi, dan bahkan menindas secara intelektual dan spiritual. Ini yang menjadi tujuan kami, bukan atas dasar benci. Kita semua amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kita nahi mungkar bukan berarti kita membenci orang yang melakukan kemungkaran itu, tetapi membenci perilaku kemungkarannya. Kalau kita tidak membenci kemungkaran, terus untuk apa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari itu kan nggak ada gunanya kita. Iya. Artinya bahwa selama ini kalau kita berbicara, teman-teman berbicara tentang nasab dzurriyyah Rasulullah itu kan sebetulnya sebagai upaya untuk memastikan bahwa yang disebut dengan dzurriyyah Rasulullah itu secara metodologis bisa dibenarkan atau enggak ya? Nggih, dzurriyyah fitrah nggih. Ini. Kalau Ahlul Bait itu terlalu besar menurut saya, Iya. terlalu tinggi. Tidak layak. Walaupun secara umum menurut Al-Imam Fakhrur Razi, Ahlul Bait itu ya atba'u ala dinihi ila yaumil qiyamati ya. Tapi secara khusus yang kita kenal selama ini itu enggak layak. Ahlul Bait Nabi. Ahlul Bait itu cuma 5 itu atau mungkin ya Bani Hashim, Bani Muthalib itu saja. Jadi jangan ngaku-ngaku lah yang berlebihan ini. Kalau mungkin ngaku ya dzurriyyah Rasulillah. Dan yang kita ketahui melalui cerita dari nenek moyang kita selama ini bahwa Wali Songo, Wali 9, Wali 7, dewan dari generasi ke generasi Aulia Tis'ah, Aulia Asyrah itu semua ya ada genetik, ya, biologis, ideologis dan sosiologis Rasulullah SAW. Jadi kita tidak perlu membenci Ba'alawi, tapi mengunggulkan diri sendiri bahwa saya inilah yang paling sahih sebagai dunia. Bukan itu. Karena ini tidak sesuai dengan falsafah Pancasila yang kita pegang bersama dalam struktur bernegara. Maka kita harus saling menasihati. Boleh para Habib Ba'alawi menasihati kami, tapi sebaliknya ketika kami menasihati panjenengan juga harus menerima, saling memberi dan menerima. Tidak bisa sepihak. Kalau ada kiai ceramah jenengan alah, eleh, sepelekan. Jenengan minta untuk diagungkan. Nah, ini kan bukan akhlak ya. Bukan tuntunan Rasulullah.